Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini mengenai otoritas firman Tuhan. Karena barang siapa yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia memiliki ketaatan dan penundukan diri kepada otoritas Alkitab. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, berarti kita memiliki ketaatan dan kita tunduk bagi Dia. Demikian tema renungan. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga, ayat 3 berkata demikian, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenallah. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arti dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 hal penting tentang kenapa kita perlu tunduk kepada otoritas Alkitab. Nomor 1, Alkitab adalah penyataan Allah ilahi, perlu mengatakan dirinya supaya manusia bisa mengenalnya. Karena kita tidak bisa menyelami, memahami hakikat Allah, batas-batas kekuasaannya. Poin yang kedua, kebesaran dan kekalannya terselubung dari mata kita. Kita tidak bisa menemukan Allah dengan usaha kita sendiri. Dia harus menyatakan dirinya agar dapat dikenal. Yang kedua, Alkitab adalah pengilhaman Allah. Dia berbicara kepada orang-orang tertentu sebagai juru bicara Allah melalui pengilhaman itu sendiri. Dia berbicara kepada orang-orang tertentu bukan melalui hikmat manusia, tetapi oleh Roh itu sendiri. Yang ketiga, Alkitab adalah otoritas Allah. Poin yang pertama, otoritas Alkitab adalah menyangkut kuasa, bobot yang dimiliki Allah, sehingga setiap perkataan dari Allah berarti itu berotoritas atas manusia. Poin yang kedua, apabila Alkitab menyandang otoritas Allah, berarti si pembicara pertama-tama harus mempercayai Alkitab dan ikut menentukan orang lain mempercayai juga yang dikatakannya. Poin yang ketiga, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi karena engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan-alasan yang mendukung otoritas Alkitab. Poin yang pertama, kesaksian tentang Alkitab. Kamu telah menerima firman Allah, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Nomor 2, para nabi mendahului nubuatan mereka yang selalu dengan, demikianlah firman Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepadaku. Nomor 3, dalam setiap perkembangan dari waktu ke waktu, para nabi mendukung Taurat, pemazmur memuji-muji keindahan dan kemanisannya. Nomor 4, perjanjian baru menyokong perjanjian lama. Nomor kelima, Tuhan Yesus mendukung perjanjian lama. Poin yang pertama, Yesus tunduk kepada perjanjian lama dalam kehidupan pribadinya.
Poin yang kedua, Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan. Kenapa harus? Karena Alkitab mengatakan demikian. Jadi Yesus pun harus menggenapi apa yang tertulis. Nomor yang kedua, kuasa yang dimiliki Alkitab. Alkitab bukan hanya sekedar sesuatu untuk menghibur, menguatkan hati yang takut, memberi pengharapan, dan lain-lain. Tetapi Alkitab di dalam kehidupan manusia adalah keyakinan yang sangat dalam bahwa Alkitab adalah kebenaran, menggerakkan sehingga membuat hati berkobar-kobar. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Semoga menguatkan iman dan kepercayaan kita masing-masing.